Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini 4 Agustus 2025 pukul 17 lewat 39 menit. Jadi hari ini banyak yang DM gua, "Bang, masuk NCKL masih bisa nggak? Bang, NCKL masih megang nggak?" Ya, jadi sedikit cerita aja di Instagram gua guys. Ya, Instagram gua Fahmi Nur Muzaki. Jadi waktu kuartal 1 2025 itu rilis laporan keuangan perusahaan-perusahaan. Salah satu saham yang gua statement di story gua adalah NCKL. Dan gua harus beli nih saham ini karena di tengah penurunan harga nikel, perusahaan masih mencatatkan keuntungan dan marginnya cukup tebal. Itu yang nggak banyak perusahaan bisa melakukan hal itu. Nah, kemudian, walaupun ada banyak sentimen negatif di tengah penurunan harga nikel, NCKL ini perusahaan nikel terintegrasi. Jadi dia punya dari hulu ke hilir. Dia beli biji nikel, kemudian dia olah jadi produk setengah jadi melalui teknologinya Etspal itu. Dan dia jual ekspor ya dengan harga yang tidak sama ketika mengekspor biji nikel. Jadi sebenarnya penurunan harga nikel itu sedikit banyak juga menguntungkan NCKL. Dia dapat harga murah. Gitu. Kemudian dia olah, dia dijual lagi. Gitu guys. Dan gini guys, lu kalau mau mendapatkan laporan ini guys ya, lu kalau mau mendapatkan data ini adalah data perusahaan, seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lu bisa menghubungi 0818 83412696 atau Instagram @lkperusahaan. Per kuartalnya, lu cukup mengeluarkan 50.000 untuk mendapatkan data perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya daripada lu ngedownload satu-satu di webnya PT Bursa Efek Indonesia atau masuk ke web resminya dari perusahaan tersebut, lu bisa dapat angka-angka berupa revenue, kemudian dia laba kotornya berapa, laba bersihnya berapa, kemudian valuasinya juga book value-nya dia ada, kemudian PER-nya berapa, PBV-nya berapa, cash flow-nya berapa, ROE-nya berapa, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau misalkan lu mau membeli dari kuartal 1 2019 hingga kuartal 1 2025, itu kan ada 26 kuartal. Harusnya lu mengeluarkan biaya 1,3 juta. Tapi karena lu adalah penonton setia belanja saham dan @LK perusahaan ini juga salah satu penonton belanja saham juga, maka ada potongan 400.000. Jadi lu cukup mengeluarkan 900.000 untuk mendapatkan data seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dari kuartal 1 2019 sampai 2025. Kuartal 1. Bang, kalau gue mau langganan gimana bang? Kalau gue mau mendapatkan datanya lagi di kuartal 2 2025, kuartal 3 2025, sampai 2026 dan seterusnya, ya per kuartalnya tadi yang gue bilang di awal, lu tinggal membayar 50.000. Nah, balik lagi gak? NCKL. Balik lagi guys ya. Bang, lu masih punya NCKL atau tidak? Jawabannya adalah gue udah nggak megang NCKL. Bisa nggak dia naik lagi? Bisa, karena sekarang sudah banyak yang memperbincangkan. Dan kalau sudah banyak yang memperbincangkan, ya biasanya akan masih bisa naik. Cuman, risknya sudah tidak sekecil sebelumnya waktu gue beli di harga 665 itu. 665 per lembar. Jadi sekarang gue udah nggak megang barang untuk NCKL ini. Nah, meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan nikel yang lain ya, kayak NICL, kemudian DKFT, NCKL ini telat naik. Yang lainnya udah pada naik ya, baru NCKL aja nih naik belakangan ini. Sekarang ada beberapa saham yang bisa lu coba lihat, lu coba pelajari karena ketika ini naik tentu aja banyak yang DM gua nih. Sampai sekarang gua mohon maaf ya kalau gua belum membalas satu persatu di Instagram fahminur.muzaki. Gua mohon maaf kalau belum bisa balas, tapi kadang ada yang, "Bang, gua ngikut lu aja, Bang," kayak gitu. Nah, apa Bang yang mau lu beli atau yang bisa nih jadi watchlist lu, Bang? Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama, ya, karena gini, IHSG kan diprediksi menyentuh angka 8.000 pada tanggal 17 Agustus tahun 2025. Kita nggak tahu ya beneran tercapai atau tidak. Tapi kalau yang ngomong Direktur
BEI dan Pandu Sahril sih gue optimis bisa tercapai. Kita perlu mencari saham mana yang masih belum naik. Satu, ya, yang belum naik nih kalau lu bisa coba mempelajari TPMA. TPMA ini lagi dihukum market sebenarnya. Kuartal satunya turun, kuartal duanya dibanding kuartal satunya turun. Coba kita lihat TPMA ya. Year on year-nya dia turun laba bersihnya sebesar 11%, tapi pendapatannya naik 73%. Ya, 73% ya. Pendapatan usahanya. Tapi karena kuartal duanya lebih buruk daripada kuartal satu, TPMA ini masih mondar-mandir aja di angka 580, 575. Nah, berdasarkan hitung-hitungan gua, TPMA masih bisa menawarkan dividen yield yang menarik paling tidak di angka 8%. Dan apabila si perusahaan menawarkan dividen yield yang cukup menarik, penurunannya, risknya pun akan terbatas. Itu yang pertama TPMA. Yang kedua ada MPMX. Ya, ini nomor satu dan nomor dua dividen play ya. Dividen play ini biasanya risknya terbatas, lu tinggal beli, tungguin, nanti saatnya membagikan dividen naik sahamnya. Jadi dia punya pendapatan sampai saat ini 7,4 triliun, laba bersihnya di angka 248 miliar. Dia saat ini PBV-nya 0,7. Kalau dilihat dari marginnya, sebenarnya terus terang, gue nggak terlalu suka dengan FPMX. Dia sama kayak Era Jaya, tahu ya? Sama kayak AMRT, tahu perusahaan-perusahaan distribusi yang marginnya kecil. Beda dengan NCKL. Coba lihat waktu NCKL harga nikel lagi rendah. Oh, dia marginnya tetap di angka 20%-an, 30%-an. Kalau MPMX enggak, dia kecil nih. Di angka 3%, 4%. Terus terang gue kurang suka. Cuman, setelah dia membagikan dividen kemarin, sekarang sahamnya belum kemana-mana juga. Masih di angka 960-an. Jadi lu bisa coba pelajari ini dan dia bisa menawarkan dividen yield 10%. Kayak begitu guys. Jadi yang nomor dua adalah TPMA yang bisa coba lu pelajari. Nah yang ketiga ini udah pernah gue bahas dan gue memang state juga di Instagram gue bahwa gue perlahan akumulasi Ultra Jaya. Ultra Jaya guys. Ultra Jaya ini di kuartal 2 tahun 2025 juga kurang bagus ya. Pendapatan usahanya 4 triliun, laba bersihnya 603 miliar. Kalau dibandingkan dengan tahun di kuartal sebelumnya dia turun nih pendapatannya 8% sama 20% laba bersihnya. LTJ nih coba. Nah, dia turun nih. Turun secara year on year dia turun 20% laba bersihnya. Tapi begini guys, seiring berkembangnya Ultra Jaya, berjalannya waktu di mana pabrik yang berada di Cibitung itu beroperasi full di kuartal 3 tahun 2025 sehingga ada potensi pendapatannya naik dan si perusahaan bisa melakukan efisiensi proses distribusi produknya, maka gue cukup yakin secara year on year nanti di kuartal 3 2025 itu lebih baik daripada kuartal 3 2024. Coba lo lihat IPS-nya. Jadi ada potensi Ultra Jaya ini secara year on year kuartal 3-nya ya di kuartal 3 itu artinya dari Januari sampai September itu lebih baik. Dan ketika itu terjadi serta si ownernya udah kenyang buyback, katanya buybacknya sampai September nih. Maka ya gua tentu saja berharap cuan dari si Ultra Jaya yang gua akumulasi. Sekarang mah belum akan kemana-mana Ultra Jaya ini. Kemudian yang keempat ya guys ya yang lo bisa coba pelajari adalah Pakuwon. Coba kita lihat Pakuwon. Pewon. Pewon dia punya pendapatan 3,3 triliun as of semester 1 2025 dengan laba bersih di angka 1,1 triliun. Wah bang, dia kuartalan naik, tapi sahamnya nggak diapresiasi pasar. Justru itu, di situ ada peluang cuan. Jadi lu kalau misalkan melihat ada perusahaan yang merilis kinerja kemudian tidak bergerak sahamnya sesuai dengan si fundamental perusahaannya, ada kemungkinan cuan di situ. Kayak gitu guys. Dan dia punya margin tebal 33%. Untuk Pewon ini udah pernah gue bahas juga di video terpisah. Dan gue cukup yakin dengan prospeknya. Harganya pun sekarang masih murah. Ingat ya, kita membahas saham
Yang pertama jangan ngelihat capital gain-nya dulu, berapa capital gain atau potensi gain yang bisa didapatkan. Tapi risk-nya dulu. Nah, dari beberapa saham yang gua coba pelajari, ini diantaranya yang saat ini risknya rendah. Sama ketika lu membeli NCKL di harga 680, 670, 650 atau di bawah itu. Gitu guys. Jadi Pewon ini gue cukup yakin dengan prospeknya. Belum kalau dia nanti super blok di Bekasi, kemudian di Batam juga udah mulai beroperasi karena dia ekspansinya ke wilayah sana. Sejauh ini revenue terbesar Pakuwon Jati itu masih disumbangkan oleh kota Jakarta dan Surabaya. Itu guys. Nah yang terakhir yang bisa coba lu pertimbangkan adalah Bluebird. Ini juga udah pernah gue bahas. Bluebird mau bagaimanapun dia bagus di kuartal 2 tahun 2025 dan berdasarkan year on year dia juga sudah naik ya. Udah gue bahas juga di video terpisah Bluebird nih. Apabila dia turun aja harganya ke angka 1.600 ya, dia book value-nya 2.300 ya. Pendapatannya naik 14%, laba usahanya naik 27% dan untuk kelas menengah atas gue yakin akan menggunakan servisnya Bluebird ini sendiri. Dan kita kan udah melihat ya Bluebird ini diterjang badai ojek online, kemudian Grab, kemudian Gokar, sampai yang taksi dari Vietnam itu, tetap aja dia masih tangguh, masih sustain hingga saat ini. Bahkan dia ekspansi, pendapatan non taksinya naik, pendapatan taksinya juga naik. Cuman kalau Bluebird ini dia belum murah-murah amat. Jadi kalau lu mau beli Bluebird ya lu coba nonton video yang pernah gua share sekitar 2 hari yang lalu gitulah, pernah gua upload. Jadi itu guys 5 saham yang mungkin bisa lu pelajari. Mungkin bisa lu pelajari. Ingat ya, gue nggak nyuruh lu untuk membeli, tapi lu coba pelajari karena kelima saham ini yang gue lihat risknya terbatas saat ini. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.